Saya akan mengajak Mas Iwan dan juga pemirsa untuk melihat situasi terkini dari DPP PDIP. Sudah ada rekan Devi Syafira di sana. Devi, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah ada terlihat pergerakan dari PDIP atau juga respon dari sana? Ya, Anggi dan juga pemirsa, hingga siang hari ini kami masih memantau di depan DPP PDIP. Ini belum ada pergerakan ataupun belum ada keterangan pers yang disampaikan dari pihak DPP PDI Perjuangan. Namun menurut pantauan kami, tadi ada sejumlah mobil ataupun kendaraan yang masuk ke dalam DPP PDI Perjuangan. Di antaranya atau salah satunya ini ada mobil Land Cruiser berplat B1724ZZH yang kami juga belum tahu ataupun belum mengetahui siapa sosok di dalamnya. Kemudian juga ada mobil lainnya, misalnya berplat B1968IO, kemudian B25001 mobil Alphard, kemudian juga ada B2497RFB. Namun sekali lagi kami belum dapat mengetahui secara pasti siapa sosok di dalam kendaraan tersebut. Kalau ditanya mengenai tanggapan dari PDI Perjuangan sendiri, memang belum ada secara resminya yang disampaikan. Namun menurut informasi yang kami dapatkan dari keterangan yang disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, bagian bidang reformasi hukum Roni Talapesi ini mengatakan pihaknya masih menunggu secara resmi nanti apa yang akan disampaikan KPK dan nanti masih dilaksanakan atau diskusi internal PDI Perjuangan dan apa langkah selanjutnya yang nanti akan dilakukan. Kemudian ia juga menyayangkan ataupun mengatakan bahwa ini terkait dengan politisi. Apabila nanti Sekjen Hasto Kristianto memang ternyata ditetapkan sebagai tersangka, ini ada unsur politisi karena memang Hasto Kristianto ini dikenal sebagai yang mengkritisi pemerintah ataupun dapat mengkritik pemerintah. Nah, kemudian juga kalau dari pernyataan lainnya, kami ini juga belum direspon. Tadi kami sudah bertanya kepada Ketua DPP PDI Perjuangan lainnya, ini belum mendapatkan respon hingga siang hari ini. Dan kita ketahui bersama, Anggi dan juga pemirsa, memang Hasto Kristianto ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ataupun dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau sprindik di tanggal 23 Desember 2024. Kemudian Hasto diduga ini sebagai pemberi suap bersama-sama dengan mantan caleg PDIP Harun Masiku yang memberikan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dan kita ketahui bersama juga bahwa Hasto Kristianto ini sudah pernah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini selama 2 kali. Yang pertama di tanggal 10 Juni 2024, pada saat itu kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan kasus Harun Masiku ini. Kemudian di tanggal 10 Juni 2024 tersebut, namun pemeriksaan ini belum sampai dengan pokok perkara karena pada saat itu sempat terjadi ribut antara Hasto Kristianto dan juga penyidik KPK karena yang staf atau pengawal Hasto seperti itu digeledah ataupun disita 3 buah handphone dan barang lainnya. Sementara itu di tanggal 20 Agustus Hasto juga dipanggil lagi, ini terkait dengan DJKE atau perkereta apian. Namun pada saat itu Hasto mengatakan ia tidak terlibat sama sekali dalam korupsi tersebut. Selain nama Hasto, juga mantan Menkumham yakni Yasona Lawli juga sudah dipanggil KPK terkait dengan kasus Harun Masiku ini di tanggal 18 Desember 2024, tepatnya di hari Rabu. Ia mengatakan diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus Harun Masiku dan juga ditanya pada saat itu ia menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan. Dan kami masih menunggu saat ini, Anggi dan juga pemirsa, apakah nanti ada keterangan pers yang akan disampaikan dari PDI Perjuangan, dan kami masih memantau di depan gedung DPP PDI Perjuangan. Sementara demikian, Anggi. Baik, Devi Syafira, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kali ini kami ajak Anda untuk bergeser ke gedung KPK. Ada rekan Satrio Adi di sana. Satrio, selamat siang. Apa perkembangan dari sana saat ini? Ya, Anggi, hingga saat ini pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan keterangan resmi terkait dengan penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas dugaan kasus suap yang juga melibatkan mantan caleg PDI Perjuangan pada Pileg 2019 lalu, Harun Masiku, yang menyuap komisioner KPU pada saat itu Wahyu Setiawan sebesar 850 juta untuk memuluskan langkahnya menuju parlemen menggantikan Nazarudin Kemas, caleg terpilih PDI Perjuangan yang meninggal dunia. Uang tersebut diberikan untuk memuluskan langkahnya menuju
Senayan atau menjadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Atas kasus korupsi tersebut, Harun Masiku sejak 2020 lalu ini telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga saat ini keberadaannya masih buron, masih belum diketahui di mana keberadaan Masiku. Dan atas kasus tersebut juga menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, di mana Hasto juga sempat diperiksa oleh penyidik KPK di gedung KPK ini pada 10 Juni lalu. Namun pada saat itu pemeriksaannya belum masuk tahap pokok karena terjadi keributan antara Hasto dan juga penyidik KPK, di mana Hasto tidak terima bahwa stafnya digeledah dan kemudian disita handphonenya. Atas keributan tersebut, pihak atau kubu Hasto juga melaporkan Kasatgas penyidik KPK yang menangani kasus Harun Masiku, AKBP Rosa Purbobekti. Pihak Hasto ini melaporkan AKBP Rosa ke Dewas KPK, kemudian ke Komnas HAM, Barreskrim Polri, Divisi Propam Polri, hingga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan terakhir, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menolak gugatan yang diajukan oleh tim hukum PDI Perjuangan atas keributan tersebut. Dan hingga saat ini juga juru bicara KPK belum merespons dan memberikan keterangan resmi terkait penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Adapun DPP PDI Perjuangan juga menunggu keterangan resmi dari KPK untuk selanjutnya menyatakan sikap atas penetapan tersangka yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Anggi. Baik, Satrio Adi, kami akan terus menunggu informasi dari Anda. Terima kasih untuk saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.